serial Killzone 2. Film diawali dengan menunjukkan sindikat perdagangan manusia yang sangat bengis di Hong Kong. Bermula dari penyalahgunaan data di suatu rumah sakit di Hong Kong, orang-orang jahat tersebut bisa mengetahui data medis sekaligus identitas para calon korbannya. Dan jika sudah menemukan yang cocok, mereka akan menculiknya dan kasus itu akan menjadi kasus orang hilang. Polisi memperkirakan sindikat tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 7 tahun. Terindikasi dari meningkatnya kasus orang hilang di wilayah Hong Kong. Dan yang terparah kali ini, pimpinan sindikat tersebut yaitu Mr. Hung tidak peduli dengan kondisi korbannya yang merupakan seorang wanita dan tengah hamil. Mr. Hung juga bekerja sama dengan Kocun, bukan Kocun yang di TikTok jualan iPhone, melainkan kepala sipir di penjara wilayah Thailand Utara untuk menampung para korbannya sebelum dieksekusi. Setelah itu, scene berganti memperlihatkan seorang ayah dan putrinya yang sedang belajar ice skating. Sang ayah yang bernama Cacai tampak menyemangati putrinya, yaitu Sa, untuk meluncur di atas es. Meski awalnya terlihat ragu-ragu, Sa lantas mengikuti jejak ayahnya untuk melaju. Sayangnya, keceriaan Sa langsung sirna saat menyadari dirinya mimisan, dan itu merupakan pertanda bahwa penyakitnya kembali kambuh. Maka dengan cepat Cacai membawa Sa ke rumah sakit, dan setelah menjalani perawatan, Sa bisa pulih meskipun dokter mengatakan jika dia harus mengganti obatnya karena kondisi Sa yang semakin melemah dibanding sebelumnya. อาการเธอจะดีขึ้นหรือเปล่าข้อมูลผู้บริจาคได้ไหมครับคือผมจะลองติดต่อนะครับคุณหมอจะให้พยาบาลติดต่อไปทันทีเลยนะครับ Sa menderita leukemia. Dia harus segera mendapat donor sumsum tulang belakang. Namun sampai sekarang mereka kesulitan mendapatkan calon pendonor yang cocok. Walaupun begitu, akhir-akhir ini rumah sakit berhasil mendapatkan data medis yang cocok. Hanya saja orang tersebut tidak bisa dihubungi. Cacai lantas berinisiatif untuk menghubungi orang tersebut. Meskipun itu berarti Cacai harus sembunyi-sembunyi mencari nomor telepon orang tersebut dari pusat data rumah sakit dan menelponnya sendiri. Cacai sendiri bekerja di penjara Thailand Utara. Siang itu penjaranya kedatangan seorang tahanan baru dan harus melapor kepada Kocun. Dia didakwa sebagai pengguna barang haram. Namun tak disangka pria bernama Chan Cikit tersebut malah mengamuk tak terkendali. Cacai yang melihat teman-temannya tidak bisa mengendalikan Chan Cikit seketika mengambil alih dan berusaha menaklukkan pria tersebut dengan Muay Thai-nya. Akhirnya Chan Cikit berhasil dimasukkan ke penjara, tapi dia terus saja berteriak menggunakan bahasa Mandarin, dan dia berkali-kali mengatakan jika tak seharusnya dijebloskan ke penjara karena dia adalah polisi Hong Kong. Sayangnya karena tidak ada satupun yang mengerti bahasa Mandarin seperti kita semua, Chan Cikit hanya bisa dianggap sebagai ODGJ. Tapi apakah Chan Cikit benar-benar seorang polisi? Ya nggak tahu, tanya saya. Nah, untuk itu mari saya ajak warga nobar semua untuk kilas balik sebentar. Chan Cikit sendiri memang pernah berada di pusat rehabilitasi barang haram di Hong Kong, dan setelah sembuh dia pulang dan langsung didatangi oleh pamannya yaitu Chan Kwok Wah.
Paman Chan adalah seorang polisi dan akhirnya terungkap bahwa Chan Cikit memang seorang polisi. Dia adalah intel yang diberi tugas oleh pamannya untuk menyelidiki sindikat perdagangan manusia. Namun sialnya karena Chan Cikit harus bergabung dengan para pengguna barang haram, ia pun ketularan dan akhirnya jadi kecanduan. Loh, orang yang diincar oleh kepolisian Hong Kong adalah Mr. Hung. Namun, Mr. Hung punya masalah kesehatan tersendiri, yaitu kelainan jantung yang menyebabkan hidupnya tidak akan bertahan lama. Selama bertahun-tahun, Mr. Hung mencari pendonor jantung yang cocok untuknya. Namun karena dia memiliki golongan darah yang langka, sampai sekarang tidak ada satupun orang yang bisa mendonorkan jantungnya untuk Mr. Hung. Sementara itu, satu-satunya jantung yang cocok untuk Mr. Hung adalah Hung Man Biu, yaitu adik kandung Mr. Hung sendiri. Mr. Hung lantas menemui Man Biu, tapi sang adik justru mempertanyakan kasih sayang kakaknya yang meminta jantung adiknya sendiri untuk bertahan hidup. Singkat cerita, Man Biu menolak permintaan Mr. Hung. Dia pun berencana kabur dengan istrinya. Dan karena dia tahu kalau Mr. Hung sangatlah berbahaya, Man Biu sang adik perlu berhati-hati dan jangan sampai salah langkah. Ternyata feeling Man Biu memang benar. Tanpa ragu, Mr. Hung akhirnya menyuruh anak buahnya untuk menculik Man Biu. Yang itu berarti Chan Cikit juga akan bergerak. Maka secara diam-diam Chan Cikit menghubungi pamannya untuk menangkap target incaran mereka. Esok paginya, Chan Cikit dengan regu penculik merapat ke pelabuhan Hong Kong. Mereka segera menemukan lokasi target yang berada di ruang tunggu A. Di saat yang sama, Chan Cikit juga terus berkoordinasi dengan pamannya supaya para polisi bisa memposisikan diri. Sesaat kemudian, Man Biu menyadari adanya gerakan mencurigakan dari orang-orang di sekitarnya. Dia pun berniat untuk pergi, tapi seseorang menahan langkahnya. Maka Man Biu tahu kalau orang-orang Mr. Hung sudah dikirim untuk menangkapnya. Istri Man Biu lantas segera mengambil peran. Dia akan mengalihkan perhatian agar rombongannya bisa melarikan diri. Dan begitu senjata api meletus, situasi ruang tunggu pelabuhan langsung kacau balau. Para polisi bahkan tidak bisa berkutik karena para preman juga memiliki senjata api. Man Biu yang melihat kekacauan itu berniat kabur. Namun Chan Cikit yang menyadari itu seketika mengejarnya, meskipun istri Man Biu berhasil melukai Chan Cikit. Tak berselang lama, Man Biu tiba di lobi. Dia ingin kabur tapi dihadang oleh anak buah Mr. Hung. Saat itulah Chan Cikit berhasil menangkap Man Biu dan berniat akan menyerahkannya ke polisi. Namun anak buah Paman Chan malah mengira Chan Cikit juga rombongan penculik, hingga akhirnya situasi pun kembali memanas. Paman Chan berhasil mendapatkan Man Biu, tapi Chan Cikit justru terjebak dengan para anak buah Mr. Hung. Dia tidak bisa kembali menemui pamannya dan akhirnya menyelamatkan diri dengan kabur ke kapal bersama anak buah Mr. Hung lainnya. Tanpa diduga, penyamaran Chan Cikit akhirnya terbongkar. Dengan kata lain, dia akhirnya menjadi polisi yang disandra oleh anak buah Mr. Hung. Saat itulah Chan Cikit akhirnya dibawa ke Thailand dan dijebloskan ke penjara Kochun. Sementara itu, Paman Chan sekarang menangani Man Biu di rumah sakit. Dia harus menjaga Man Biu tetap hidup karena tahu bahwa Man Biu masih menjadi target para penculik. Di saat yang bersamaan, Mr. Hung mendatangi rumah sakit tersebut untuk mendonorkan darahnya demi sang adik. Wah, ini.
Paman Chan lantas menghampiri Mr. Hung untuk melakukan interogasi. Pertama, dia ingin mengkonfirmasi hubungan Mr. Hung dengan adiknya. Mr. Hung kemudian mengatakan kalau hubungan mereka sangat dekat, tapi Paman Chan menemukan fakta kalau sang adik tidak menyimpan nomor Mr. Hung di HP-nya. Mungkin dinamain anjing kali, Pak. Akan tetapi Mr. Hung tetap saja berkilah. Dia beralasan kalau nomornya sesuai dengan tanggal lahirnya sehingga mudah dihafal. Sayangnya interogasi itu berhenti karena Paman Chan mendapat telepon dari seseorang. Sesaat kemudian Paman Chan mengangkat telepon itu yang ternyata dari Kochun. Dengan tenang Kochun mengatakan bahwa Chan Cikit sekarang ada di bawah kekuasaannya. Dari telepon itu, Paman Chan diminta untuk menukar Chan Cikit dengan Man Biu. Hal itu pun membuat Paman Chan merasa dilema. Di satu sisi dia ingin menyelamatkan keponakannya, tapi di sisi lain dia tidak ingin kehilangan petunjuk dari kasus besar yang dia tangani. Sementara itu di tempat lain, Kochun telah mendengar bahwa Putri Cacai sakit dan harus dirawat dengan biaya pengobatan yang sangat besar. Untuk itu, sebagai rasa belas kasihan, Kochun memberi uang untuk Cacai. Tapi dengan syarat Cacai harus memberi pengawasan ekstra terhadap Chan Cikit. Sorenya, Cacai menghabiskan waktunya bersama Sa di rumah sakit. Cacai yang teringat dengan teriakan Chan Cikit di penjara bertanya kepada putrinya. Sa yang tahu kalau itu adalah bahasa asing seketika minta HP ayahnya. Ternyata Sa yang cerdas mendownload kamus untuk membantu ayahnya. Dan Cacai akhirnya tahu jika Chan Cikit berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah seorang polisi. Polis, tamruat. Esok malam Cacai berdinas malam di penjara. Sambil mengawasi situasi penjara, Cacai rupanya masih berjuang untuk menelpon si calon pendonor yang belum memberi kabar sampai sekarang. Dan tidak disangka-sangka kali ini ada seseorang yang mengangkat telepon tersebut. Halo, Swadikap. Sialnya, orang yang di seberang sana menggunakan bahasa Mandarin di mana Cacai jelas tidak mengerti. Begitu juga orang tersebut yang tidak bisa mengerti bahasa Thailand lei. Cacai pun seketika teringat dengan Chan Cikit dan dia lantas segera mendatangi sel Chan Cikit dan menyuruhnya untuk berbicara. Awalnya Chan Cikit dan Cacai juga kesulitan berkomunikasi karena terkendala bahasa. Untungnya Cacai teringat dengan kamus yang diunduh oleh putrinya. Akhirnya Cacai pun memberitahu Chan Cikit kalau putrinya terkena leukemia dan butuh pendonor sumsum tulang belakang. Sayangnya si pengangkat telepon itu bukanlah pemilik HP yang asli. Jadi sekali lagi Cacai kehilangan petunjuk besar mengenai penolong anaknya. Keesokan paginya selesai shift di penjara, Cacai kembali ke rumah sakit. Pagi itu Sa terlihat sangat bergembira lalu menyambut kedatangan ayahnya. Rupanya Sa baru saja mendapat telepon si pendonor karena dia diberitahu oleh suster yang merawatnya. Dan sama seperti Cacai kemarin, Sa terlihat begitu berharap kalau calon pendonor tersebut bisa segera dihubungi. Namun sekarang Cacai sudah kehilangan harapan karena si calon pendonor seolah menghilang. Anjay, di ghosting. Setelah itu, Sin berpindah ke rumah sakit Hong Kong, di mana Paman Chan masih menunggu Man Biu siuman. Begitu juga dengan Mr. Hung yang sedang berada di ruang tunggu. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk ngudut di luar dan saling mengobrol. Dan setelah berada di luar, Mr. Hung menceritakan penyakit jantungnya yang langka. Dia pernah divonis umurnya hanya sampai umur 10 tahun. Namun nyatanya dia masih hidup sampai sekarang. Dan untuk memperjuangkan hidupnya lagi, dia sengaja menangkap adiknya karena hanya Man Biu yang cocok menjadi pendonor jantung untuk Mr. Hung. Cerita itu menunjukkan betapa kejamnya Mr. Hung yang rela menculik adiknya sendiri demi melanjutkan hidup. Setelah itu, Mr. Hung tiba-tiba memberi sebuah rekaman video yang menunjukkan Chan Cikit disiksa di penjara.
为他认识。 Paman Chan yang tahu kalau keponakannya disiksa otomatis mengubah rencana. Dia meminta anak buahnya untuk membawa Man Biu pergi dan menjaganya dari pasukan Mr. Hung. Sementara itu, Chan Cikit yang berada di penjara juga mulai mencari cara untuk melarikan diri. Chan Cikit tengah mengincar ruang obat untuk mengobati dadanya yang terluka. Bertepatan dengan itu, Wong Kwong teman Cat Cai sesama sipir berhasil menemukan Chan Cikit. Akan tetapi di tengah pertarungan Chan Cikit tanpa sengaja menekan tombol darurat yang membuka semua pintu penjara. Kebetulan itu sontak membuat seluruh tahanan di sana langsung berniat kabur. Cat Cai yang menyaksikan hal tersebut otomatis ingin mengamankan seluruh tahanan. Namun dia malah menemukan tahanan lain, yaitu para wanita di area penjara tersebut. Tanpa Cat Cai tahu bahwa mereka semua adalah korban penculikan dari sindikat perdagangan manusia. Dan di tengah keterkejutan Cat Cai, Wong Kwong tahu-tahu menghampirinya dan meminta bantuan. Sekarang Chan Cikit berhasil mencuri ponselnya dan Cat Cai harus menemukan pria tersebut. Suasana di dalam penjara pun semakin menggila. Para sipir yang kewalahan akhirnya mengerahkan para brimob untuk mengendalikan para tahanan. Saat itulah Cat Cai berhasil menemukan Chan Cikit yang sedang berusaha menghubungi Paman Chan. Di saat yang sama, Paman Chan berhasil membawa kabur Man Biu. Namun perjalanannya terhenti karena tiba-tiba ditelepon oleh nomor asing yang sebenarnya adalah Chan Cikit. Sialnya, Chan Cikit gagal menghubungi Paman Chan karena rupanya dia bisa dilumpuhkan oleh Cat Cai. Paman Chan yang mencurigai nomor tersebut berniat untuk melacaknya karena dia yakin jika nomor itu berasal dari Chan Cikit, dan anak buah Paman Chan berjanji akan menyelidikinya melalui sinyal GPS. Setelah itu, Paman Chan membawa Man Biu ke rumah kenalannya yang seorang dokter. Paman Chan berpesan kepada dua anak buahnya untuk menjaga Man Biu tetap hidup. Sementara Paman Chan akan mencari tahu di mana Chan Cikit berada. 2 hari kemudian, Paman Chan berhasil melacak nomor telepon yang digunakan oleh Chan Cikit. Akhirnya, Paman Chan menemui Wong Kwong dan memberinya uang supaya bisa mempertemukannya dengan Chan Cikit. Sementara itu, seperti biasa, kalau tidak bekerja, Cat Cai menemani putrinya di rumah sakit. Namun, Sa yang biasanya tampak ceria, sore ini terlihat murung. Tampaknya Sa kehilangan harapan karena sampai sekarang si calon pendonor tidak terdengar kabarnya. Akan tetapi sebagai ayah yang baik, Cat Cai memberi Sa semangat. Dia memberinya sebuah tanaman kecil sebagai simbol harapan. Karena jika tanaman itu dirawat terus-menerus, dia akan tetap hidup dan menjadi pohon yang besar. Begitu juga dengan Sa yang dia yakini bisa hidup lebih lama. โผล่ขึ้นพ้นจากพื้นดินมองไปเห็นแสงตะวันเรายังมีหวังไหนยิ้มหน่อยสิ Malamnya, Cat Cai mulai beraksi. Kini, dia telah bekerja sama dengan Wong Kwong yang tiba-tiba memberi minuman dan pereda nyeri untuk Chan Cikit. Setelah itu, Cat Cai berpura-pura mengirim barang yang sebenarnya dicurigai oleh petugas. Tapi karena Cat Cai pandai berkilah, dia bisa menyeludupkan Paman Chan ke penjara. ของมันเยอะพี่
Singkat cerita, Chan Cikit dibawa ke sebuah ruangan tersembunyi dan akhirnya dia bisa bertemu dengan Paman Chan. Wong Kwong hanya memberi mereka waktu 15 menit, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk melihat kondisi masing-masing. Namun sialnya, di saat yang bersamaan Mr. Hung sudah memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan Man Biu yang masih kritis. Usai pertempuran yang amat cepat tersebut, anak buah Paman Chan memberi kabar bahwa Man Biu berhasil dibawa oleh pasukan Mr. Hung. Bertepatan dengan itu, waktu pertemuan Paman Chan dengan Chan Cikit sudah habis. Cacai dan Wong Kwong pun segera mengamankan mereka, namun tidak disangka Kocun justru lebih dulu menemukan mereka. Dengan cepat, Paman Chan segera dilumpuhkan. Ternyata itu adalah perintah dari Mr. Hung yang ingin menunjukkan kekuasaannya di hadapan polisi. Sementara itu, Kocun merasa kecewa terhadap Cacai. Tapi supaya Cacai tetap memihak kepadanya, dia membawa seorang bocah yang data medisnya cocok untuk Sa. Dan Kocun bisa menumbalkannya untuk menjadi pendonor sumsum tulang belakang yang seketika membuat Cacai merasa bimbang. Dan pada akhirnya Mr. Hung datang sehingga Paman Chan berhadapan langsung dengan Mr. Hung. Tapi itu bukan menjadi halangan bagi Paman Chan karena dia tidak pernah gentar melawan para penjahat. Hal itu membuat Mr. Hung semakin geram. Paman Chan pun dihajar walaupun tidak sampai mati karena organ dalamnya sih katanya akan diambil dan dijual. Begitu juga dengan Chan Cikit yang ditawan oleh Mr. Hung. Sementara di tempat lain terlihat seorang bocah laki-laki yang telah menemukan ponsel milik calon pendonor Sa dan kemudian dia memperbaikinya. Bocah itu pun melihat banyaknya telepon dari nomor tak dikenal lalu iseng-iseng menelponnya kembali. Sa yang sengaja menunggu telepon itu pun seketika merasa senang dan dia langsung mengangkatnya dengan penuh semangat. Namun sayangnya si bocah laki-laki adalah orang Tiongkok sehingga dia tidak mengerti bahasa Thailand. Begitu juga dengan Sa yang tidak tahu apa yang bocah laki-laki itu katakan. Sa kemudian berusaha menghubungi ayahnya, tapi saat ini Cacai sedang mengantar Paman Chan dan Chan Cikit ke markas Mr. Hung. Tidak lama kemudian Cacai tiba di markas tersebut. Namun dia masih memikirkan nasib si calon pendonor dan bagaimana sindikat perdagangan manusia itu bekerja. Hal itu membuat Cacai justru mengabaikan telepon dari Sa. Sehingga tidak berselang lama Cacai segera pergi dari tempat tersebut dan disusul oleh Wong Kwong. Dan untuk Paman Chan dan Chan Cikit, mereka berdua tinggal menunggu ajal menjemput. Akan tetapi Paman Chan rupanya menolak untuk menyerah. Dia berusaha keras melepaskan tangannya dari borgol lalu mengambil kunci dan diserahkan ke Chan Cikit untuk menyelamatkan diri. Keduanya lalu melawan seluruh pasukan di markas hingga akhirnya tak disangka Cacai justru memilih membantu Paman Chan dan Chan Cikit melarikan diri. Cacai kemudian meminta Wong Kwong untuk membawa Paman Chan dan Chan Cikit pergi dari sana. Sementara Cacai akan menghadapi seluruh anak buah Mr. Hung seorang diri. Sialnya, salah satu anak buah Mr. Hung berhasil mengikuti jejak Paman Chan dan Chan Cikit. Mereka tentu berusaha menggagalkan rencana pelarian tersebut. Namun beruntungnya Wong Kwong dan Cacai sama-sama rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan dua tawanan tersebut.
Tapi sialnya, Catcai justru terjebak di tempat tersebut dan menjadi tawanan anak buah Mr. Hung. Sementara itu, Chan Cikit langsung membawa pamannya ke rumah sakit. Dan di saat yang sama, Sa kembali menghubungi si calon pendonor. Lucunya, Sa memang belum bisa membaca, sehingga dia hanya mengirim emotikon lalu mengirim pesan kepada ayahnya. Dan kali ini tak disangka si calon pendonor ternyata bisa memahami pesan emotikon yang dikirimkan Sa untuknya. Maka dengan cepat bocah laki-laki penemu HP itu mengetahui kesulitan Sa. Dia pun merasa kasihan dan akhirnya membantu Sa untuk menemukan si calon pendonor yang sebenarnya. Dan setelah beberapa saat mengotak-atik isi HP-nya, si bocah yang mari kita panggil saja dia Johan itu menemukan foto si pemilik HP lalu mengirimkannya kepada Sa. Yang tanpa disangka-sangka ternyata dia adalah Chan Cikit. Dan secara kebetulan Chan Cikit juga berada di sana untuk menunggui pamannya yang masih dirawat. Saat itulah Chan Cikit menyadari kalau ada seorang gadis kecil yang terkejut karena menemukannya, dan dia adalah anak dari Catcai yang menderita leukemia. Singkat cerita, Chan Cikit akhirnya mengerti bahwa dialah yang harusnya menjadi pendonor untuk Sa. Sialnya, karena dia adalah mantan pecandu, maka butuh waktu 3 tahun untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk Sa. Sedangkan dokter memprediksi kalau umur Sa tinggal 6 bulan lagi. Kenyataan itu membuat Chan Cikit merasa bersalah. Dia sangat menyesal karena tidak bisa membantu Sa, padahal Catcai telah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkannya. Namun tanpa diduga, Sa justru berjanji kepada Chan Cikit kalau dia akan bertahan lebih lama sambil menunggu Chan Cikit bisa menjadi pendonor untuknya. คุณต้องรอจนกว่าฉันจะกลับมาช่วย Penyesalan itu menumbuhkan tekad baru bagi Chan Cikit. Dia pun segera merencanakan strategi untuk menumbangkan Mr. Hung. Maka untuk pertama-tama dia mengikuti jejak anak buah Mr. Hung. Dan dari penyelidikan tersebut Chan Cikit tahu kalau Mr. Hung sebentar lagi akan menjalani operasi pencakokan jantung. Maka tidak butuh waktu lama Chan Cikit langsung menemukan di mana tempat operasi itu dijalankan. Dan dengan santainya dia menantang anak buah Mr. Hung untuk gelut dengannya. Di lain tempat, Catcai juga hampir meregang nyawa. Kocun yang merasa dikhianati dan sekarang akan menghabisi Catcai untuk diambil organ dalamnya. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi, namun tidak disangka-sangka Kocun diminta untuk menghentikan aksinya. Rupanya, aksi gila Chan Cikit sudah berhasil memporak-porandakan anak buah Mr. Hung. Dan sekarang Chan Cikit meminta Catcai dibebaskan atau Chan Cikit akan berbuat lebih gila lagi. Jadi mau tidak mau, Kocun akhirnya membebaskan Catcai untuk ditukar dengan keselamatan Mr. Hung dan juga adiknya. Namun itu juga tidak mudah karena Kocun tetap menantang pergelutan untuk Catcai dan Chan Cikit. Sementara itu, di tengah pertarungan yang amat sengit, Chan Cikit berhasil menemui Catcai dan mengatakan bahwa dialah calon pendonor untuk Sa yang sempat menghilang. Dia juga telah bertemu dengan Sa sehingga dia membawa topeng kesayangan Sa untuk diberikan kepada Catcai. แล้วกินใส่ถุงให้พ่อนะคะ
Di saat yang bersamaan, Man Biu akhirnya terbangun dan menyadari kalau nyawanya berada dalam bahaya. Sang kakak sudah bersiap akan mengeksekusinya, sehingga Man Biu ingin menghabisi kakaknya lebih dulu. Namun di sisi lain, Man Biu masih mengingat bahwa Mr. Hung adalah kakak kandungnya yang tidak mungkin ia bunuh begitu saja. Maka dengan sisi lemah Man Biu, Mr. Hung memanfaatkan hal tersebut untuk memanipulasi adiknya. Lalu tiba-tiba pertarungan pun kembali dilanjutkan. Kocun langsung menyerang Chan Cikit, sementara Cat Cai harus menangani anak buah Kocun yang tak henti mengajak adu gelut. Sedangkan di saat yang sama, Mr. Hung berbalik mencoba menghabisi Man Biu. Meski Man Biu adalah adiknya sendiri, Mr. Hung tetap mengincar jantungnya demi kelanjutan hidupnya sendiri. Bersamaan dengan itu, Kocun mulai kewalahan. Dia hampir menyerah ketika harus melawan Cat Cai dan juga Chan Cikit. Tapi dia tidak kehilangan ide karena rupanya dia masih menyimpan senjata rahasia berupa besi panjang yang sangat tajam. Situasi pun semakin gawat karena tidak disangka Sa juga menghilang dari rumah sakit. Gadis kecil itu ternyata ingin menanam tanaman kecil hadiah dari sang ayah karena Sa berharap bisa menanam tunas pohon itu sebelum dia terlambat. Sayangnya Sa justru bertemu dengan serigala yang selalu menghantuinya melalui mimpi buruk. Sa tentu saja ketakutan yang ajaibnya seolah tersambung dengan Cat Cai yang seketika bangkit setelah ditusuk oleh Kocun bersamaan dengan Chan Cikit ditendang sampai terlontar keluar jendela. Cat Cai juga menendang Kocun kemudian mengulurkan rantai untuk menyelamatkan Chan Cikit. Namun justru Kocun yang meraih rantai itu, sementara Chan Cikit menarik dasi Kocun hingga Kocun tercekik dan tewas di tempat. Dan di saat yang sama, Mr. Hung juga meregang nyawa karena serangan jantung. Dan di akhir cerita terlihat seorang gadis remaja yang tak lain adalah Sa. Gadis itu akhirnya berhasil bertahan karena pagi itu setelah Sa bertemu dengan serigala, Cat Cai berhasil menemukannya. Begitu juga dengan Chan Cikit yang menempati janjinya untuk menjadi pendonor demi keselamatan Sa. Dan film pun tamat.